Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona versus Osasuna, Blaugrana menang 1-0. Barcelona versus Osasuna berlangsung di Camp Nou. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang di menit ke-27. Jorge Herrando diganjar kartu merah langsung karena menjegal Pedri. Bermain melawan 10 pemain Osasuna, Barca baru bisa mencetak gol di menit ke-85 lewat aksi Jordi Alba. Blaugrana pun menang 1-0. Hasil ini memantapkan Barcelona di puncak klasemen dengan 80 poin dari 33 laga, sedangkan Osasuna ada di posisi ke-9 dengan 44 poin. Real Sociedad versus Real Madrid, 10 pemain Los Blancos keok 0-2. Bermain di Real Seguros Stadium, Sociedad bisa menyulitkan Madrid sepanjang laga. Hasilnya tuan rumah berhasil mencetak 2 gol tanpa balas lewat aksi Takefusa Kubo di menit ke-47 dan Ander Barrenechea di menit ke-85. Hasil ini membuat Madrid tertahan di peringkat kedua klasemen Liga Spanyol dengan 68 poin dari 33 laga, tertinggal 14 angka dari Barcelona. Sementara Sociedad kukuh di posisi keempat dengan 61 poin. Arsenal versus Chelsea, The Gunners balik ke puncak usai bekuk The Blues. Pada pertandingan yang dihelat di Emirates Stadium, Martin Odegaard jadi pahlawan dengan 2 gol di menit ke-18 dan di menit ke-31. Gabriel Jesus mencetak gol ketiga Arsenal di menit ke-34. Gol balasan Chelsea dibuat Noni Madueke pada babak kedua. Dengan tambahan 3 poin, Arsenal sementara naik ke posisi pertama dengan 78 poin dari 34 laga, unggul 2 angka dari Manchester City di posisi kedua yang baru bermain 32 kali. Chelsea makin terbenam bareng Frank Lampard karena kini berada di posisi ke-12 dengan 39 poin. Seburuk-buruknya Chelsea dan Lampard, Chelsea baru saja takluk di markas Arsenal. Hasil ini kian membenamkan The Blues dan juga manajer interim Frank Lampard. Jika di total, Chelsea cuma bisa meraih 2 hasil imbang dan 7 kekalahan dari 9 laga sejak mengalahkan Leicester City 3-1 pada 11 Maret. Kedatangan Frank Lampard sebagai manajer interim juga tidak banyak membantu. Lampard malah lebih buruk lagi catatannya karena selalu kalah dari 10 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. 4 bareng Everton dan 6 bareng Chelsea. Dia adalah manajer pertama yang mengalami rekor buruk itu setelah Arthur Koch pada Februari 1988 bersama Derby County. Dengan Chelsea kini terpuruk di posisi ke-12 berkat 39 poin dari 33 laga, bisakah Lampard menyelamatkan mukanya dan juga klub? Serang wasit Paul Tierney, klub didakwa FA. Anfield bergemuruh merayakan kemenangan itu, tak terkecuali klub. Sayang, selebrasi klub saat itu terbilang nyeleneh karena berlari ke arah official keempat John Brooks sambil memegangi paha belakang kirinya. Aksi itu membuahkan kartu kuning dari wasit Paul Tierney yang menganggap klub melakukan konfrontasi kepada perangkat pertandingan. Klub yang kesal lantas berdebat dengan Tierney dan itu berlanjut lewat komentar usai pertandingan yang mengkritik sang pengadil. Klub di saat bersamaan juga mengklarifikasi kalau otot hamstringnya tertarik dan tidak ada maksud melecehkan official keempat. Klub juga meminta maaf karena sudah bertindak lewat batas. Sayangnya FA tidak berpikir demikian. Klub dianggap sudah melakukan tindakan tercela karena mempertanyakan integritas wasit. Messi bolos latihan dan malah ke Arab akan dihukum PSG. Messi dan pemain PSG sejatinya mendapatkan libur 2 hari usai pertandingan menghadapi Lorient Minggu 30 April. Syaratnya PSG harus bisa menang atau minimal seri demi mempertahankan puncak klasemen. Tetapi PSG malah kalah 1-3 dari Lorient di kandang sendiri sehingga libur 2 hari dibatalkan dan para pemain diminta berlatih.
Senin keesokan harinya, walaupun jatah liburan hilang, Messi tetap terbang ke Arab Saudi. Hal ini dikabarkan membuat ruang ganti jadi memanas karena Galtier dan Campos dianggap pilih kasih dengan mengatasnamakan Messi. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi dikabarkan berang dengan sikap Messi tersebut dan akan meminta penjelasan darinya. Messi kabarnya juga akan diberikan hukuman denda yang jumlahnya belum diketahui. Manchester City versus West Ham, Ake fit, De Bruyne diragukan tampil. Manchester City akan menjamu West Ham United di Etihad Stadium menjelang laga melawan West Ham. Kabar baik menghampiri Manchester City. Dua pilihan mereka, Kevin De Bruyne dan Nathan Ake, mulai pulih dari cedera. Ake sudah mulai berlatih bersama skuad Manchester City, sementara De Bruyne masih menepi meski kondisinya membaik. Hal tersebut diungkap oleh manajer Manchester City Pep Guardiola. Besar kemungkinan De Bruyne masih akan absen di laga melawan Hammers. Guardiola tampaknya bakal kembali memainkan Julian Alvarez untuk menggantikan peran De Bruyne. Napoli harusnya bisa lebih banyak raih Scudetto. Napoli akan bertandang ke markas Udinese pekan ini. Mereka hanya butuh hasil imbang untuk menjadi juara Liga Italia. Jika itu terjadi, Napoli akan mengakhiri puasa gelar Liga Italia selama kurang lebih 33 tahun. Napoli terakhir kali meraih Scudetto adalah pada musim 1989-1990. Gelar ini merupakan trofi Liga Italia kedua setelah tahun 1986-1987. Napoli dalam rentang 33 tahun tersebut sebenarnya beberapa punya peluang untuk juara. Namun mereka seringkali tersandung hingga kemudian harus puas berada di posisi kedua. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis mengungkap bahwa timnya sudah berada di jalur juara dalam beberapa tahun terakhir. Penantian akan juara Liga Italia sebentar lagi akan tuntas. De Laurentiis menilai Napoli harusnya bisa juara Liga Italia jika tidak ada skandal yang terjadi. Meski demikian, ia menegaskan jika Napoli meraih Scudetto musim ini, itu didapat dengan jujur. Pahlawan Italia Fabio Grosso bawa Frosinone promosi ke Serie A. Frosinone memastikan promosi ke Serie A usai meraih kemenangan 3-1 atas Reggina pada pekan ke-35 Serie B. Torehan bersama Frosinone bisa dibilang jadi prestasi terbaik bagi Grosso sebagai pelatih. Pria 45 tahun ini sebelumnya melatih Frosinone sejak 2021, pernah membesut tim Primavera Juventus, Bari, Hellas Verona, Brescia, dan klub Swiss FC Sion. Grosso beralih menjadi pelatih mulai 2014 atau 2 tahun selepas pensiun sebagai pemain di Juventus. Selain Juventus, Grosso juga sempat bermain untuk Olympique Lyon, Inter Milan, dan Palermo. Chelsea asuhan Frank Lampard ulangi rekor buruk 30 tahun silam. Arsenal mengalahkan Chelsea 3-1 dalam laga pekan ke-34 Liga Inggris 2022-2023 di Stadion Emirates, London pada Rabu 3 Mei. The Blues dengan ini mengukir rekor seperti 30 tahun silam sejak kembali dilatih Frank Lampard. Menurut data Sky Sports Stato, usai dihajar Arsenal kali ini, Chelsea resmi merasakan kekalahan di 6 pertandingan beruntun lintas ajang. Ini adalah rekor buruk yang juga pernah mereka rasakan dulu pada 1993. Frank Lampard kalah 6 kali beruntun, Chelsea main dengan taktik asal-asalan. Mengalami kekalahan ke-6 secara beruntun selama ditangani Frank Lampard, Chelsea disebut salah satu legendanya bermain dengan taktik asal-asalan. Kritik tersebut diserukan oleh legenda Chelsea, Cesc Fabregas, tetapi dia tidak sepenuhnya menyalahkan Frank Lampard sebagai pelatih. Fabregas juga mempertanyakan para pemain yang berdasarkan level mereka seharusnya tidak membuat Chelsea bermain seburuk ini. Modal Liga Champions, AC Milan mesti bujuk Vlahovic hianati Juventus. AC Milan semestinya bisa membujuk Dusan Vlahovic untuk mengkhianati Juventus dengan bermodalkan Liga Champions. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan pemain Rossoneri Antonio Cassano. Antonio Cassano melihat sosok Vlahovic adalah penyerang yang ideal bagi AC Milan mengingat pengalamannya di Liga Italia. Ex-pemain timnas Italia tersebut melihat Vlahovic bakal kembali bersinar jika hijrah dari Allianz Stadium. Jika penyerang asal Serbia itu keluar dari Juventus, ketajamannya sebagai predator di lini depan bakal kembali muncul.
Pemain PSG diklaim kaget usai Messi ke Arab Saudi. Sejumlah pemain Paris Saint-Germain dikabarkan terkejut usai mengetahui Lionel Messi pergi tanpa izin ke Arab Saudi. Kepergian Messi menjadi aneh lantaran dilaporkan tidak mendapatkan izin dari pelatih Christophe Galtier dan Direktur Luis Campos. Para pemain PSG yang datang pada sesi latihan Senin 1 Mei waktu setempat diklaim bingung dengan kabar tersebut. Messi sendiri absen dalam latihan itu yang digelar tepat 1 hari setelah PSG kalah dari Lorient. PSG, klub pertama berani hukum Lionel Messi. Paris Saint-Germain akan menghukum Lionel Messi larangan bertanding 2 pekan. Les Parisiens menjadi klub pertama yang berani memberi sanksi ke La Pulga. Sebelumnya, saat di Barcelona, pemenang Piala Dunia 2022 itu tak pernah dijatuhi sanksi. Membela Barcelona sejak bocah, Messi tak pernah sekalipun dihukum larangan bertanding klub. Bahkan ketika terjerat kasus pajak di Spanyol pada 2016, bintang kelahiran Rosario itu mendapatkan dukungan penuh dari klubnya. Ilkay Gundogan ragu bergabung dengan Barcelona. Pemain Manchester City Ilkay Gundogan dikabarkan ragu bergabung dengan Barcelona pada musim depan. Gundogan sendiri merupakan salah satu pemain yang banyak dirumorkan akan cabut dari Manchester City dan bergabung ke Barcelona. Akan tetapi dilansir dari Sport, sang gelandang kini mulai ragu dengan keputusan cabut ke Barca. Keraguan sang gelandang muncul dari regulasi finansial di La Liga yang kini sedang bermasalah dengan Barcelona. Diketahui Barca sedang mendapatkan hukuman dari La Liga dan dilarang untuk memperbarui kontrak serta mendaftarkan pemain baru. Demi hindari sanksi, Joan Laporta sempat terpikir pindahkan Barcelona ke kompetisi di Asia. Barcelona berpeluang dihukum UEFA dengan dilarang mengikuti Liga Champions karena kasus Negreira. Presiden Barcelona Joan Laporta sempat kepikiran untuk membawa Barcelona pindah ke salah satu kompetisi di Asia demi menghindari hukuman itu. Laporta bahkan sudah meminta laporan mengenai keuntungan ekonomi jika Barcelona bermain di luar Eropa. Dengan berlaga di salah satu kompetisi Asia, bahkan jika mengikuti Liga Champions Asia, Barcelona bakal sangat membantu masalah finansial daripada hanya berlaga di kompetisi domestik Spanyol. Real Madrid siap tebus klausul pelepasan Alejandro Garnacho. Manchester United belum bisa tenang setelah meresmikan kontrak baru Alejandro Garnacho. Pemain sayap yang masih muda itu masih sangat mungkin dibajak oleh Real Madrid. Laporan Defensa Central mengungkapkan ada klausul pelepasan sebesar 100 juta euro di dalam kontrak tersebut. Los Blancos ternyata tidak segan untuk menebus klausul pelepasan itu demi mendapatkan Garnacho. Laporan tersebut menjelaskan Madrid tidak akan bergerak sekarang. Mereka akan membiarkan Garnacho berkembang lebih dahulu di Manchester United. Baru semusim, Cristiano Ronaldo dirumorkan ingin tinggalkan Al Nassr. Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin hengkang dari Al Nassr dan kembali berlabuh ke Eropa. Padahal bintang Portugal itu baru saja bergabung dengan klub Liga Arab Saudi. Di Liga Arab itu selama 5 bulan sejak resmi dikontrak awal tahun ini. Menurut laporan El Nacional, sebagaimana dilansir dari Sport People, Ronaldo ingin meninggalkan Arab Saudi dan bersiap kembali ke salah satu mantan timnya, Real Madrid. Namun bukan sebagai pemain. Pemilik Real Madrid, Florentino Perez, bahkan disebut sudah mempersiapkan posisi strategis untuk CR7. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!